Kita ke informasi top news pertama, PT Pertamina resmi mengubah harga bahan bakar minyak jenis non-subsidi per 1 November 2023. Setidaknya 4 jenis BBM yang mengalami penurunan harga di antaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sebagai contoh, harga BBM non-subsidi Pertamina di DKI Jakarta, harga BBM Pertamax mulai 1 November yakni Rp13.400 atau turun dibandingkan dengan periode Oktober sebesar Rp14.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp15.500 per liter dari sebelumnya Rp16.600 per liter. Untuk harga Dexlite per 1 November 2023 turun menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200 per liter. Adapun harga Pertamina juga turun dari Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter. Terakhir Pertamax Green 95 turun Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000 per liter. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana konflik bersenjata antara Israel dengan kelompok pejuang Palestina Hamas terus berlanjut. Israel dilaporkan telah masuk ke Gaza untuk menghancurkan kelompok itu. Namun hal itu mendapatkan resistensi dari Hamas. Hamas mengatakan para pejuangnya di Gaza menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel hari ini pada Selasa akhir Oktober kemarin. Para pejuang juga menargetkan 2 tank dan bulldozer Israel di barat laut Gaza dengan rudal tersebut. Namun Reuters tidak dapat mengonfirmasi laporan pertempuran tersebut. Sementara itu, pakar militer mengatakan pasukan Israel bergerak lambat dalam serangan darat. Ini disinyalir untuk menjaga kemungkinan bahwa pejuang Hamas akan merundingkan pembebasan para sandera. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak gencatan senjata, di mana ia menyebutnya tindakan menyerah ke Hamas. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana serangan Israel ke Gaza ini membuat Palestina ini sejumlah gerakan anti-Yahudi muncul. Setelah sweeping terjadi di Rusia, kali ini peningkatan anti-Yahudi merebak di China. Di negeri Presiden Xi Jinping, tren itu muncul di platform media sosial negara itu, di mana komentar-komentar antisemitisme mengalami peningkatan yang signifikan. Istilah anti-Yahudi mengalami peningkatan signifikan dalam penelusuran. Menurut laporan di Wall Street Journal, sentimen tersebut bahkan berdampak pada persepsi terhadap film Schindler's List tahun 1993 yang menggambarkan upaya seorang pengusaha Jerman untuk melindungi para pekerja Yahudi selama Holocaust. Film ini dibanjiri tanggapan negatif di situs streaming Bilibili dan platform kritik film Douban. Beberapa kritikus telah menyatakan perubahan pandangan mereka terhadap film tersebut sehubungan dengan kejadian baru-baru ini. Menteri BUMN Erick Thohir siang tadi bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Pada pertemuan tersebut, Erick dengan tegas menyatakan dukungannya ke Prabowo di Pilpres 2024. Sebelum menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir sebenarnya adalah calon kandidat kuat dari Cawapres Prabowo. Erick bahkan didorong Partai Amanat Nasional atau PAN untuk menjadi Cawapres Prabowo. Namun akhirnya Kim sepakat memilih Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Pada pertemuan tersebut, Erick menyampaikan pesan khusus dari anaknya ke Prabowo. Erick bilang pesannya adalah ekonomi Indonesia harus dijaga. Sementara itu, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas dukungan Erick Thohir untuk bertarung di Pilpres 2024. Prabowo pun memuji Erick Thohir sebagai seorang pekerja keras dan memiliki visi bagus. Prabowo bahkan menyebut Erick Thohir adalah seorang tangan dingin.